Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini adalah malam yang baik buat kita semua dan kita diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kami hormati selaku Bapak penanggung jawab mata kuliah Psikolinguistik, Bapak Eka Ugi Sutikno, MPD. Dan yang kami hormati juga ketua kelas beserta jajaran dan staf-stafnya, dan yang paling terpenting yang kami hormati untuk teman-teman kelas 6B satu semuanya. Izinkan saya sebagai moderator Burhan Fatoni Abidin memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama terdiri dari saya sendiri, Burhan Fatoni Abidin, yang kedua ada Ratu Hani, yang ketiga ada Widayanti, dan yang keempat adalah Novia Deva Indah Lestari. Baik, untuk slide yang pertama, bagian pertama, saya serahkan kepada Saudari Widayanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Burhan. Di sini ada penyimpanan dan retrieval kata. Retrieval kata yaitu proses menangkap apa yang didengar dengan mengingat kembali, mengkonsep, mengkaitkan kata dengan kata, serta menimbulkan keterkaitan antara keduanya. Keterkaitan tersebut disebabkan keterkaitan semantik, persamaan pada awal atau akhir suku kata. Di sini ada leksikol mental. Leksikol mental yang sering juga dinamakan kamus mental mempunyai sistem yang memungkinkan kita untuk meretrieve kembali kata-kata secara cepat. Meskipun leksikon mental mempunyai persamaan dengan kamus biasa, yakni kamus yang berupa buku, ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Kalau kamus biasa itu selalu disusun secara alfabet. Dengan demikian, keterkaitan satu kata dengan kata tetangga lainnya, yaitu kata sebelum dan sesudahnya, semata-mata berdasarkan kesamaan bunyi atau huruf saja. Dalam leksikon mental juga terdapat kilir lidah yang diakibatkan oleh persamaan bunyi. Misalnya dalam kamus bahasa Inggris terdapat kata zit, bisul, atau zis, bunyi bising, atau kata zither, alat musik. Karena zit persis tertulis sebelum zither dan zis sesudah zither, begitu juga dalam kamus bahasa Indonesia akan ada kilir lidah seperti bontot atau bonyok untuk kata bagus. Karena bontot persis ada sebelum kata bonus dan bonyok persis sesudah bonus. Dalam kenyataan, kilir lidah seperti ini tidak ada dan tidak akan ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Hani. Baik, terima kasih Wida atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyimpanan kata. Pada dasarnya, ada dua pandangan mengenai cara bagaimana manusia menyimpan kata-kata di dalam otaknya. Pandangan pertama adalah bahwa tiap kata disimpan sebagai kata yang terpisah. Jadi, kata-kata yang di sini saya ambil adalah jatuh, itu dipisah-pisah, kayak bisa jadi kata terjatuh, menjatuhi, menjatuhkan, dan kejatuhan. Disimpan sebagai 5 kata yang terpisah-pisah. Argumentasi untuk teori ini adalah bahwa retrieval yang dapat dengan cepat dilakukan itu karena kita tinggal hanya mencomot saja kata yang kita inginkan. Saya ambil contoh kata yaitu bawa. Bawa ini adalah kata-kata terpisah. Kalau misalnya kita mau ambil kata bawa, kita juga tergantung konteksnya gitu. Kalau misalnya kita mau pakai kata itu, kata bawa ini, kalau misalnya kita mau dijadikan 5 kata yang kayak tadi itu, bisa menjadi dibawakan, dibawa, terbawa, dan membawakan. Lalu ada pandangan yang kedua. Pandangan kedua menyatakan bahwa penyimpanan didasarkan pada morfem, sedangkan afiksmen, ke, kan, i-an, dan lain-lain disimpan secara tersendiri. Next slide. Yang C
Yang C ada model penyimpanan dan retrieval kata. Untuk mencoba menjelaskan bagaimana proses mental ini terjadi pada manusia, para psikologis mengajukan model-model teoris. Nah, model-modelnya itu ada dua. Ada serial search model, ada parallel access model yang akan dijelaskan oleh Novia Deva Indah Lestari. Oke, baik, terima kasih, Hani. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang B, connectionist model atau salah satu model yang diajukan oleh Collin atau Qualin 1969 dalam Verli 1995. Teori ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain kata-kata abstrak, tidak mudah dibuatkan hierarki, 2, tidak selamanya orang mengikuti, 3, jarak sematik yang sama belum tentu menghasilkan jumlah waktu reaksi yang sama. Yang C ada cohort model atau model yang dikembangkan oleh Smith 1974 dalam Clason dan Rader 1998. Konsep dinyatakan dalam dua tipe daftar fitur yang wajib, fitur yang opsional. Misalnya, contohnya seperti sepeda itu wajib memiliki ban tetapi tidak harus ada boncengan atau lampunya. Oke, next. Boleh next, Wida. Yang D, pengetahuan tentang kata. Pengetahuan tentang kata di sini maksudnya kita itu harus tahu, harus mengetahui tentang setiap arti kata. Terus yang E, makna suatu kata. Di sini ada satu teori feature. Teori feature itu baik atau bisa disebut baik atau wajib maupun yang opsional dari dua konsep atau lebih itu dibandingkan. Bila kedua konsep itu memiliki kemiripan yang cukup banyak, maka kita anggap kedua konsep itu berkaitan. Dan yang nomor 2 ada teori berdasarkan pengetahuan. Terus boleh next, Wida. Wida boleh next. Yang F ada organisasi konsep. Yang satu ada model tematik hierarkis. Yang kedua ada model perbandingan feature. Yang ketiga feeding activation network model. Yang nomor 1 ada model semantik atau hierarkis. Teori ini mempunyai beberapa kelemahan. Salah satunya kata-kata abstrak tidak mudah dibuatkan hierarki. Yang kedua ada model perbandingan feature. Konsep ini itu sangat berkaitan atau derajat kemiripannya terlalu dekat. Yakni tahap di mana yang dibandingkan hanya fitur yang wajib saja. Lalu ada nomor 3, spreading activation network model, atau bisa disebut juga node yang berkati kaitan atau kedekatan antara satu konsep dengan konsep yang bersangkutan. Makin dekat jaraknya, makin dekat pula lah konsepnya. Oke, boleh next, Wida. Oke, baik, terima kasih. Cukup dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Buran Fatoni. Silakan Buran Fatoni Abidin. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Novia Deva yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya.
Oke, tahap terakhir ini adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami adalah mental leksikon dapat diibaratkan sebagai gudang di mana kita menyimpan barang. Akan tetapi gudang ini bukan sembarang gudang karena tidak hanya barangnya yang disimpan itu unik, yakni ada kata, tetapi juga ada cara pengaturannya yang sangat rumit. Kita bisa menemukan barang yang kita cari untuk berbagai macam permintaan yang masuk. Permintaan itu bisa berupa bunyi, wujud fisik, wujud grafik, atau hubungan suatu barang dengan barang lain. Jadi bisa disimpulkan di garis bawah di sini bahwasanya mental leksikon ini diibaratkan gudang ya. Jadi di mana gudang ini banyak menyimpan beberapa barang. Nah, barang ini diibaratkan kayak berupa kayak wujudnya, wujud katanya, atau sifatnya, atau lain sebagainya. Dan mental leksikon ini tidak sembarangan juga asal apa ya disimpan, akan tetapi situ juga ada tata caranya dan tata cara penyimpanannya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kurang atau banyak salah dari kelompok kami. Mohon maaf karena kami hanyalah manusia, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Ya, ada sebuah pantun sedikit. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Ya, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.